Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lydia Fitri, NIM 13017115 BP 2013 akan menyampaikan tentang soal dan pembahasan tugas individu nomor 2 dari mata kuliah Matematika Kimia dengan dosen pembimbing Bapak Rahadian. Nah, adapun soalnya yaitu pada suhu kamar 30 derajat Celcius ternyata gas SO2Cl2 dapat terdisosiasi menjadi gas SO2 dan gas Cl2. Untuk mengamati laju reaksinya, ke dalam suatu wadah dimasukkan gas SO2Cl2. Laju penguraian gas SO2Cl2 tersebut diamati dengan mengukur tekanan di dalam wadah pada periode tertentu, di mana diperoleh data seperti ini ya. Nah, adapun soalnya di sini ada beberapa soal, yaitu terdiri dari 3 soal A, B, dan C. Di mana untuk soal A, yang pertama soalnya yaitu tuliskan reaksi disosiasi gas SO2Cl2 pada suhu kamar. Yang kedua, tentukanlah tekanan parsial gas SO2Cl2 setelah 60 detik, 120 detik, 180 detik. Yang ketiga, tentukanlah berapa persen gas SO2Cl2 yang terdisosiasi setelah 180 detik. Yang B, berdasarkan data dari perhitungan yang Anda peroleh, tentukanlah waktu paroh T setengah dari SO2Cl2. Selanjutnya yaitu tentukanlah orde reaksi dari disosiasi gas SO2Cl2. Kemudian tentukanlah tekanan laju reaksi penguraian gas SO2Cl2 pada suhu kamar. Yang keempat, tentukanlah tekanan total dalam wadah setelah periode waktu 200 detik. Yang terakhir, bila suhu penguraian SO2Cl2 dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, bagaimana laju penguraian gas SO2Cl2 tersebut? Apakah lebih cepat atau lambat? Jelaskan alasan Anda mengapa. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertama, bagian pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi disosiasi ini merupakan reaksi penguraian. Jadi, gas SO2Cl2 jika diuraikan menghasilkan gas SO2 dan gas Cl2. Yang kedua, untuk menentukan tekanan parsial gas SO2Cl2 setelah 60 detik, 120 detik, dan 180 detik, maka terlebih dahulu seperti yang telah diketahui pada soal, di mana tekanan total dalam wadah pada saat belum bereaksi, di mana T-nya sama dengan 0, kita buat terlebih dahulu reaksi mula-mula atau awal, kemudian di saat dia bereaksi, kemudian sisa dari hasil dari ketika dia bereaksi. Nah, awal ini merupakan tekanan total dalam wadah pada saat T sama dengan 0. Berarti SO2Cl2 ini belum bereaksi, di mana tekanan totalnya yaitu 1384. Kemudian setelah mengalami reaksi, berarti di sini saya buatkan X, di mana X merupakan
dilambangkan sebagai tekanan parsial. Berarti SO2Cl2 mengalami penurunan tekanan parsial, sehingga setelah dia bereaksi maka tekanan parsialnya menurun, berarti min X. Kemudian karena SO2Cl2 ini telah terurai menjadi SO2 dan Cl2, maka terjadi peningkatan tekanan parsialnya, sehingga reaksinya ini menjadi ditandai dengan angka plus atau positif. X ini adalah tekanan parsial. Jadi untuk sisa sendiri berarti sebelum terjadinya reaksi dikurang dengan tekanan pada saat telah mengalami reaksi. Maka untuk sisa gas SO2Cl2 menjadi 1384 dikurang X, di mana untuk SO2 ini positif X, Cl2 ini positif X. Nah, jadi tekanan totalnya yaitu 1384 dikurang X ditambah X ditambah X. Nah, karena min X ditambah X sama dengan 0, maka tekanan totalnya ini menjadi 1384 ditambah dengan X. Artinya tekanan total dalam wadah pada saat T sama dengan 0 belum bereaksi ditambah dengan tekanan parsial. Maka tekanan parsial gas SO2Cl2 setelah 60 detik adalah seperti yang telah didapatkan di atas, di mana tekanan total itu yaitu 1384 ditambah X. Sedangkan pada soal telah diketahui bahwa tekanan total pada T sama dengan 60 detik itu adalah 2076. Dimasukkan secara matematis sehingga nanti didapatkan tekanan parsialnya itu 692 kilopascal. Nah, begitu juga untuk sehingga didapatkan untuk tekanan SO2Cl2 itu sendiri. Berarti juga telah dijelaskan sebelumnya, maka awal reaksi sisa seperti ini, maka untuk tekanan SO2Cl2 nya ini adalah 1384 dikurang dengan tekanan parsial yang telah didapatkan dari tekanan total pada saat T yang telah diketahui sebelumnya, didapatkan tekanannya itu 692 kilopascal. Nah, begitu juga dengan tekanan parsial gas SO2Cl2 setelah 120 detik dengan 180 detik. Sama halnya di mana untuk tekanan total pada saat T 120 detik juga telah diketahui pada soal, yaitu 2422. Dimasukkan rumusnya seperti tadi, didapatkan secara matematiknya, sehingga didapatkan tekanan parsialnya yaitu 1038 kilopascal. Untuk tekanan SO2Cl2 sendiri yaitu tekanan total dalam wadah pada waktu T sama dengan 0 dikurang dengan tekanan parsialnya, didapatkan 342 kilopascal. Begitu juga untuk
yang setelah 180 detik, di mana P total saat waktu tersebut juga telah diketahui, yaitu 2592, sehingga didapatkan tekanan parsialnya yaitu 1208 kilopascal, dan sehingga dapat dicari tekanan SO2-Cl2 nya didapatkan yaitu 172 kilopascal. Berikut untuk soal nomor 3 bagian A. Ditanya adalah gas SO2-Cl2 yang terdisosiasi setelah 180 detik. Jadi, diketahui tekanan total SO2-Cl2 pada waktu 180 detik adalah 2592. Sedangkan tekanan total SO2-Cl2 pada waktu T sama dengan 0 adalah 1384. Maka dapat dicari berapa gas SO2-Cl2 yang terdisosiasi dengan rumus seperti ini. Dimana karena diketahui P pada saat T 180 detik dan P0 nya, maka P 180 per P0 dikali dengan 100%. Dimasukkan tekanan totalnya sehingga didapatkan gas SO2-Cl2 yang terdisosiasi setelah 180 detik adalah 87,283%. Untuk soal bagian B yang pertama, soalnya yaitu berdasarkan data dan perhitungan yang Anda peroleh, tentukan waktu paroh dari SO2-Cl2. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada kimia fisika 2, bahwa waktu paroh yang kita lambangkan dengan T setengah merupakan waktu yang diperlukan untuk mereaksikan setengah reaktan atau reaktan tinggal separuh dari mula-mula. Maka berdasarkan perhitungan pada A.2 tadi, yang ini A.2, maka didapatkan waktu parohnya itu adalah 60 detik, karena pada saat tekanan parsial gas SO2-Cl2 setelah 60 detik ini dapat dilihat bahwa tekanan parsial dengan tekanan pada SO2-Cl2 ini sama, yaitu 692 kilopascal, setengah dari tekanan total mula-mula pada waktu T sama dengan 0. Soal yang kedua, tentukan orde reaksi dari reaksi disosiasi gas SO2-Cl2 ini. Nah, dari data, waktu paroh tersebut didapatkan konstan, maka orde reaksinya adalah orde reaksi 1, orde 1. Maka, untuk orde 1 pun hasil integrasinya seperti ini. Untuk mencari laju reaksi atau konstantanya, yaitu ln A0 per AT sama dengan KT, di mana pada waktu paroh T setengah AT sama dengan setengah A0. Ln A0 per dimasukkan, AT-nya ini diganti, disubstitusi menjadi setengah A0 sama dengan KT setengah.
menjadi ln 2 sama dengan KT setengah, sehingga didapatkan T setengah sama dengan ln 2 per K atau K sama dengan ln 2 per T setengah. Berikut soal yang ketiga. Tentukan tetapan laju reaksi penguraian gas SO2 pada suhu kamar. Nah, seperti yang telah diketahui juga pada soal sebelumnya, bahwa reaksi ini merupakan orde 1, maka didapatkan konstanta untuk orde 1 seperti ini, K sama dengan ln A0 per AT dikali dengan K delta T atau KT. Dimasukkan, di mana A0 ini merupakan tekanan total dalam wadah pada T sama dengan 0, dalam artian belum bereaksi. Berarti ln 1384 dikurang ln 692 ini digunakan karena waktu parohnya ini 60 detik, sama dengan K dikali 60 detik. Ln dari 1384 ini merupakan sama dengan 7,2327. Ln dari 692 ini yaitu 6,5396 dikurangkan sama dengan K dikali 60 detik, sehingga nanti didapatkan K sama dengan 0,6931 per 60 detik, sehingga didapatkan K-nya ini ketetapan dari laju reaksi penguraian gas ini adalah 1,1552 dikali dengan 10 min 2 per sekon. Karena dia merupakan orde 1, maka satuannya itu per sekon. Jadi, ketetapan laju reaksi penguraian gas SO2Cl2 pada suhu kamar adalah 1,1552 dikali 10 min 2 per sekon. Soal yang keempat, tentukan tekanan total dalam wadah setelah periode waktu T sama dengan 200 detik. Sama halnya dengan soal-soal yang tadi, bahwa reaksi ini merupakan kan orde 1. Jadi K-nya itu sama dengan ln A0 per AT dikali dengan K delta T. Dimasukkan seperti yang telah disebutkan tadi, A0-nya ini merupakan tekanan total dalam wadah pada saat dia belum bereaksi, di mana T-nya itu masih 0 per AT. Konstantanya ini juga telah dicari pada soal nomor 3 dikali dengan 200. 200 ini adalah waktunya, sehingga didapatkan pada saat T 200 detik, maka didapatkan tekanannya adalah 137,32 kilopascal. Ini SO2Cl2 nya ini yang bereaksi pada tekanan ini. Maka untuk sisa dari SO2Cl2 itu sendiri berarti tekanan total pada saat dia belum bereaksi dikurangkan dengan yang bereaksi, maka didapatkan sisanya adalah 1246,38 kilopascal. Jadi tekanan total dalam wadah setelah periode waktu 200 detik adalah, dimana rumusnya itu kan tadi tuh berarti P total sama dengan sisa yang telah seperti tadi
berarti 1246,38 kilopascal ditambah 2 kali dari tekanan pada saat T 200 ini, dimana SO2 Cl2 nya yang bereaksi itu tekanan totalnya kan 137,32 kilopascal. Jadi ditambahkan saja sehingga didapatkan tekanan totalnya itu 1521,32 kilopascal. Untuk reaksi terakhir yaitu apabila suhu penguraian SO2 Cl2 dinaikkan menjadi 40 derajat Celcius, maka laju penguraian semakin cepat. Nah, seperti yang kita ketahui, yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan laju terjadinya, yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah suhu, dimana ketika suhu dinaikkan maka reaksi akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan oleh energi kinetik dan frekuensi tumbukan bereaksi semakin cepat, sehingga reaksinya berlangsung cepat. Sesuai juga dengan hukum Arrhenius yang menyatakan hubungan antara energi aktivasi dengan laju reaksi, di mana persamaan Arrhenius ini yaitu K sama dengan A epsilon pangkat min energi aktivasi per R dikali dengan T. T ini adalah suhu, dalam satuannya itu Kelvin. Dari persamaan Arrhenius ini kita turunkan persamaan ini kita kalikan dengan ln sehingga didapatkan seperti ini, di mana ln K sama dengan ln A epsilon pangkat min EA per RT. Ya. Di mana seperti ini ln K sama dengan ln A dimainkan ini menggunakan sistem matematik ln A dikurang EA per RT ln E ln epsilon, di mana ln epsilon ini sama dengan 1, berarti ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT, di mana diturunkan lagi, dipisahkan seperti ini, jadi didapatkan ln A kurang EA per R 1 per T, sehingga dari persamaan ini didapatkan Y sama dengan A dikurang BX, di mana Y itu sendiri adalah ln K, A adalah ln A, B adalah EA per R, dan X adalah 1 per T, di mana A ini adalah faktor Arrhenius, EA ini energi aktivasi, dan T ini adalah temperatur pada satuannya itu adalah Kelvin. Nah, dari rumus yang telah panjang lebar diturunkan ini dapat dilihat bahwa energi aktivasi juga dipengaruhi oleh suhu. Nah, itu artinya perubahan suhu dapat mempengaruhi laju reaksi, sebab suhu dapat mempengaruhi tekanan laju reaksi. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.